ya kematian, terutama di negara berkembang ya, termasuk di Indonesia tinggi angka kejadiannya. Mungkin ada yang sudah pernah baca, ada yang tahu nggak apa aja penyakit kardiovaskuler? Boleh. Ada yang mau sharing nggak? Penyakit kardiovaskuler apa aja? Halo, ada udah bangun nggak? Katanya pagi kuliah tuh. Halo, Izin menjawab, Ibu. siapa nih? Yang mana? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kadek Pratiwi, NIM 3. Jadi, salah satu dari penyakit kardiovaskuler ini seperti hipertensi dan gagal jantung, Bu. Terima kasih. Hipertensi dan gagal jantung. Ada lagi yang lain? Izin menambahkan, Bu. Izin Ya, silakan. Wulan. Baik, selain itu ada stroke, kemudian ada aritmia, sama jantung koroner. Ya, apa tadi? Stroke, aritmia, sama Jantung koroner, Bu. jantung koroner. Oke, Dewi tadi ya, Wulandari ya. Iya, Bu. Oke, ya silakan. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya, Izin ya menjawab. Malia. Ya silakan. Saya menambahkan ada angina pectoris sama aritmia. Terus ada infark jantung juga, Bu. Infark jantung ya. Oke. Ya, udah disebutkan ya, banyak ya. Oke, makasih. Jadi itu adalah manifestasi dari penyakit kardiovaskuler ya, dan banyak lagi ya. Nah, bahkan kalau Anda pernah dengar juga diabetes mellitus itu salah satunya juga bisa diakibatkan karena gangguan kardiovaskuler ya. Begitu juga dengan dislipidemia. Jadi banyak ya kalau udah kena pembuluh darah seperti di awal Ibu cerita, dia membangun seluruh sel gitu ya. Jadi kalau udah kena satu kardiovaskuler akan kena semua karena semuanya dilalui oleh sirkulasi pembuluh darah. Gitu. Oke, bagus ya. Nah, ada beberapa kelas obat dari kardiovaskuler gitu ya. Nah, ini secara umum ada 5, anti hipertensi, anti angina, obat gagal jantung kongestif, anti aritmi, diuretika. Nah, itu secara umum yang memang benar-benar berpengaruh langsung kepada kardiovaskuler dan sistem pembuluh darah. Nah, di samping itu ada juga obat-obat yang memang dipakai untuk supporting sistem penyakit lain tapi terkait juga dengan pembuluh darah seperti anti hiperlipidemia ya. Nanti kalau Anda pas sudah belajar hiperlipid nanti ya, obat-obat untuk hiperlipid itu nanti kan beberapa titik tangkap reseptor transport dari lemak itu ada di pembuluh darah. Jadi nanti akan masuk ke sini juga. Kemudian berikutnya juga adalah obat koagulasi darah ya, obat-obat yang mempengaruhi kekentalan dari darah ya, terutama nanti untuk penyakit-penyakit stroke. Nah, jadi nanti kita pelajari yang umum ini, yang 5 ya. Karena yang ini nanti beririsan biar nggak tumpang tindih dengan topik yang lain. Oke, nah nih kalau Anda bisa lihat ini sebenarnya obat kardiovaskuler ya. Pusing nggak Anda ngelihatnya ini? Ya, tapi nanti Ibu kasih tips bagaimana caranya untuk menghafal ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghafal obat-obat dari kardiovaskuler ini? Karena sering sekali keluar ya nanti juga di apoteker, kemudian Anda ujian akhir apoteker, ini juga paling banyak keluar nanti obat-obat anti hipertensi ya. Nah, nanti yang gampang menghafal nanti ya ada biasanya kita dengan hafalan ABC gitu ya. Kita di golongannya kita lihat. Kalau ini kan secara global ya, kita punya tadi anti hipertensi, kemudian ada anti angina, anti aritmia gitu ya. Kemudian obat gagal jantung,
diuretik, anti hiperlipid, dan obat koagulan. Nah, biasa khusus untuk hipertensi kita ngapalinnya pakai, pernah dengar nggak? A, B, C, D. Pernah dengar nggak? A itu, pernah dengar nggak? Nggak ya? A itu ada angiotensin, converting enzim gitu ya, terus B itu yang beta blocker, C itu calcium channel blocker, D itu diuretik gitu. Pernah nggak? Belum ya? Nah, itu salah satu nanti caranya menghafal biar Anda sedikit lebih hafal walaupun nggak masuk semua di sini ya. Nanti bisa, oh kalau obat-obat kardiovaskuler tuh ada ABCD lah. Paling nggak ABCD ini Anda tahu lah, nanti anti hiperlipid, kemudian obat koagulan ini apa namanya tambahannya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini secara garis besar ya, kenapa kita perlu nanti anti hipertensi? Nanti anti angina akan merupakan bagian dari anti hipertensi ini. Yang sebenarnya pokok bahasan di kardiovaskuler itu sebenarnya pokoknya cuma ada 3 deh. Anti hipertensi, diuretik, dan gagal jantung ya. Karena berdasarkan mekanisme nanti yang di anti hipertensi dia akan dipengaruhi oleh kerja pembuluh darah, diuretik oleh ginjal gitu ya. Kemudian obat gagal jantung oleh jantungnya sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, untuk di sini Anda bisa lihat diuretik dulu ya. Nah, pernah dengar nggak the queen of antihipertensi itu apa? Kalau di diabetes dia pakainya adalah metformin. Nah, kalau di obat kardiovaskuler dia memang lebih banyak adalah golongan diuretik dipakai untuk first line-nya ya. Karena ginjal di sini berfungsi sangat besar untuk mengatur penyerapan reabsorpsi dari air dan NaCl. Ya, ketika ini tidak seimbang gitu ya, nah bisa jadi nanti lebih banyak NaCl yang direabsorpsi sedangkan airnya dikeluarkan. Apa yang terjadi kira-kira kalau misalnya NaCl-nya banyak diserap kembali oleh ginjal? Ada yang kebayang kalau misalnya NaCl-nya lebih banyak diserap nanti di ginjal? Izin Ya, tidak. menjawab, Ibu. Oh, ya, siapa nih? Julio Bu NIM 19. Ya. Jadi ketika NaCl banyak diserap kembali ke tubuh, maka air juga akan banyak terdapat di darah, Ibu, sehingga meningkatkan volume dari darah sehingga menimbulkan hipertensi. Betul, ya. 100. Nah, jadi ada bayangan ya. Nah, ini caranya nanti. Oke. Ada bayangan ya teman-teman, betul tadi ya. Siapa namanya? Junior. Saya baca namamu di depan Dewo. Julio ya, ya. Bagus ya Julio. Nah, salah satu mekanisme naiknya tekanan darah adalah kalau kita lihat dari sisi ginjal adalah tadi ya. Karena di ginjal ini banyak sekali bukan banyak sekali, ginjal ini adalah organ pengekspresi utama dari tubuh kita ya. Jadi disinilah zat-zat mana yang akan dipilih untuk di area absorpsi ataupun dikeluarkan. Ya, kalau natriumnya ini nanti pengeluarannya turun gitu ya, otomatis nanti dia akan banyak ada di dalam aliran darah. Begitu juga nanti airnya ya. Jadi di sana otomatis nanti selain volume yang besar, kekentalannya juga lebih besar gitu ya. Jadi tekanan dalam pembuluh darah itu menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan hipertensi. Nah, itu dari sisi ginjal ya. Jadi lebih banyak nanti obat-obat untuk penurun hipertensi ini kita pakai diuretik pertamanya. Seperti itu ya. Nah, juga untuk obat penderita hipertensi ataupun kardiovaskular dengan edema. Ya, jadi pembengkakan air yang banyak kita pakai diuretik. Diuretik ini fungsinya kan untuk menarik air ya dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian di sini kita punya antihipertensi. Ya, termasuk di sini juga nanti diuretik masuknya. Ada simpatolitik, ada vasodilatator, ada penghambat angiotensin. Nanti ini tergantung titik tangkap dari di mana obat itu bekerja ya. Nah, nanti kita cerita karena kalau hipertensi itu umumnya cuma ada 2 ya antihipertensi. Yang pertama adalah hipertensi itu disebabkan oleh vasokonstriksi gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menghambat terjadinya vasokonstriksi. Nah, ini di sini dia mekanismenya adalah obat-obat angiotensin. Nah, yang kedua
adalah dengan cara pembuluh darah yang terkontriksi itu kita berikan vasodilator. Ya, jadi vasodilator itu jadi fungsinya adalah memperlebar pembuluh darah sehingga tekanan darah di dalam pembuluh darah itu menjadi lebih rendah, ya. Ini dibesarkan pembuluh darahnya dengan vasodilator. Ini contoh obat-obatnya. Kemudian satu lagi adalah obat simpatolitik yang kerjanya nanti adalah menghambat atau menurunkan tekanan perifer. Ya, jadi memperlambat kerja jantung, sehingga kalau misalnya kerja jantungnya diperlambat, otomatis kan aliran darah, tekanan dan aliran darahnya menjadi lebih rendah gitu ya. Berikutnya, nah yang lain-lainnya kita ada juga obat anti angina, kemudian anti aritmia dan sebagainya. Ya, nah nanti itu yang kita akan bahas satu-satu. Anti hipertensi. Jadi ini yang paling banyak kita jumpai ya. Hipertensi ada bermacam-macam. Jadi paling banyak 90% itu penyebabnya tidak diketahui. Hanya yang pasti dari penyebabnya itu cuma 10 sampai 5% sampai 10% kita ketahui akibat penyakit lain, misalnya tadi ya diabetes. Jadi diabetes juga bisa menimbulkan hipertensi, hipertensi juga menimbulkan diabetes dan sebagainya. Ini insiden di kita di US ya, kalau di kita sebenarnya cukup tinggi juga, kalau saya nggak salah di Indonesia sekitar 8% ya. Nah ini sering tanpa gejala. Kalau Anda baca-baca lagi, ini untuk klasifikasi tekanan darah berdasarkan GMI ya. Kita ada normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, stage 2. Nah, khusus untuk hipertensi ini, dia akan bisa berpindah sebenarnya dengan maintain yang baik gitu ya. Stage 1 bisa pindah ke stage 2, bisa pindah ke stage 1, begitupun stage 1 bisa ke prehipertensi. Ini prehipertensi ini artinya akan mengarah ke hipertensi. Sedangkan kalau misalnya normal, kita akan lihat dari tekanan sistoliknya ya, atasnya itu 120, kurang 120, dan bawahnya kurang dari 80. Nah, lebihnya akan masuk ke prehipertensi ketika dia mencakup sampai 140 sampai 160, stage 1 lebih dari 160 adalah stage 2 dan seterusnya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya hipertensi gitu ya? Nah, tadi sudah Ibu cerita sedikit ya, kalau dari sisi pembuluh darah, kita punya mekanisme kerja jantung ya, cardiac output, dan juga di sini ada peripheral resistance gitu ya. Jadi akan tergantung sekali terhadap bagaimana cardiac output dari jantungnya, berapa volumenya, kecepatannya, seperti itu. Sedangkan dari peripheral resistance ya, dari arterinya, dia akan tergantung pada blood viscosity. Nah, salah satu yang mempengaruhi tadi, ya, blood viscosity maupun stroke volume ini adalah salt and water balance ya. Nah, salt and water balance ini salah satunya nanti akan dipengaruhi oleh ini. Vasopressin, renin, angiotensin, aldosterone system. Nah, disinilah titik tangkap sebenarnya nanti muara dari awalnya terjadinya blood pressure gitu ya. Tekanan darah mau tinggi ataupun rendah, ini di sini titik tangkapnya. Nah, dari vasopressin, renin, angiotensin, aldosterone system inilah yang nanti diturunkan bagaimana caranya farmakoterapi untuk obat-obat kardiovaskuler, terutama hipertensi. Penurunan tekanan darah ya, mekanisme penurunan tekanan darah maupun kenaikan tekanan darah nih ya, kalau kita ringkas yang tadi kayaknya agak sedikit ribet dan bahasa Inggris mungkin ya Anda tidak paham, ini sudah saya ringkas. Kita secara umum nih penurunan atau kenaikan itu dirangsang oleh dua ya, tadi juga udah cerita. Pertama adalah aktivitas simpatis, yang kedua adalah renal. Jadi ada dua, dari sisi pembuluh darah dan dari sisi renal gitu ya. Nah, kalau dari sisi pembuluh darah kita ada aktivitas simpatis ya, jadi nanti akan memicu aktivasi kerja beta 1 di jantung, kemudian alfa 1 pada otot polos. Nah, ini kedua-duanya nanti bekerja di jantung, dia dipercepat kerjanya, kemudian pada otot polos tahanan perifer dari
pembuluh darah itu naik gitu ya, sehingga ini Anda bisa bayangkan vasokonstriksi di tahanan perifer, kemudian aliran kerja jantung dipercepat gitu kan, akhirnya terjadi peningkatan tekanan darah ya. Kalau dibayangkan kayak Anda mau nyiram tanaman gitu ya, terus masukkan selang ke keran ya, kerannya Anda keraskan gitu ya, sementara pembuluh darahnya tetap kalau pembuluh darahnya itu dari dari selang ya. Jadi kalau Anda keraskan selangnya ya, itu kerja jantungnya itu akan menjadi lebih keras ya semprotannya ya, jadi tekanannya lebih tinggi. Nah, di satu sisi kalau kita nggak bisa samakan dengan selang ya, karena di sini juga tahanan perifernya naik sehingga nanti pembuluh darahnya lebih mengecil lagi untuk mempercepat cardiac output, naiklah tekanan darahnya seperti itu ya. Ini, nah kalau di sini Anda sudah bisa lihat, berarti kalau ini ada 5 mekanisme yang Anda bisa hambat. Ada simpatis, kemudian oke, ada sian. Sebentar ya, diinterupsi. Oke. Jadi kalau dari aktivitas yang diperantarai sistem saraf simpatis, kita bisa nanti menghambat ya di sisi ini nanti aktivasi jantung ini. Nah, karena ini diinduksi oleh beta 1, nanti kita bisa blok dengan beta blocker 1. Nah, sedangkan di otot ini jantung ya, untuk dikerja otot polosnya karena diaktifasi oleh reseptor alpha 1, nanti kita akan blok dia di beta blocker alpha blocker 1 ya. Nah, ini nanti ketika kita ngeblok di sini ya, kenaikan tekanan darahnya bisa kita hentikan ya. Kita turunkan maksudnya. Nah, yang kedua, mekanisme yang diperantarai sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nah, ini mempengaruhi juga pembuluh darah dan ginjal ya. Jadi ini tergantung dari aliran darah di renalnya. Nanti ini yang mempengaruhi. Ketika nanti akan masuk ke aliran darah ini nanti akan dipicu oleh naiknya renin ya. Renin nanti di sini harusnya ada angiotensin 1 ya, tapi ini karena mekanisme angiotensin 1-nya sangat lemah dan cepat, dia akan tergantikan dengan angiotensin 2, aldosteron. Nah, aldosteron ini nanti akan menghambat tadi ya reabsorpsi dari garam dan air, sehingga akan terjadi retensi. Retensi itu artinya penumpukan ya, atau jumlah yang banyak garam dan air di di ginjal ya. Sementara GFR-nya turun. Nah, Anda bisa bayangkan flow-nya rendah, pengeluarannya dihambat. Jadi di sana akan menumpuk ya. Ketika dia menumpuk baik air dan garam, itu volumenya menjadi tinggi. Ya, selain tinggi juga dia konsistensinya lebih kental karena ada garam di sana. Nah, nanti akan meningkatkan volume darah sehingga akan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Berarti kita akan bisa menghambat tekanan darah dengan menginaktivasi enzim-enzim yang ada seperti renin, angiotensin, dan aldosteron. Ya, dengan obat apa nanti kita lihat. Oke, sampai di sini paham dulu biar nanti bisa lanjut. Sampai di sini paham? Saya boleh lanjut nggak? Paham, Bu. Soalnya Oke. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang farmasis ya, walaupun kita adalah ahli obat, kita tidak hanya bisa untuk merekomendasikan obat saja. Selalu kita harus bisa merekomendasikan sebelum diberikan terapi farmakologi ya, farmakoterapi ya, dengan obat kita harus juga bisa memikirkan planning yang non farmakoterapi ya.
Untuk algoritma pengobatan antihipertensi yang pertama biasanya kita akan memodifikasi gaya hidup ya. Jadi 90% dari hipertensi yang tidak diketahui itu memang banyak diakibatkan oleh gaya hidup ya. Gaya hidup itu banyak, nanti ada olahraga, makanan gitu ya. Bentar. Oke. Modifikasi gaya hidup ya. Coba dulu nanti dari makanan, misalnya tadi karena ada salah satu pengaruhnya dengan retensi garam ya. Nah, dari sini adik-adik sudah tahu sekarang karena udah semester 4 ya. Kenapa orang-orang dengan antihipertensi kita diet dengan garam? Karena inilah tadi alasannya ya, salah satunya adanya retensi Na ya, modifikasi gaya hidup, kemudian juga makanan-makanan seperti fast food ya, cepat saji seperti itu, kemudian olahraga. Nah, ketika itu belum mencapai target tekanan darah di bawah 140 ya, khusus untuk orang-orang tanpa penyakit penyerta lain ataupun di bawah 130 untuk penderita DM atau chronic kidney disease ya, penyakit-penyakit ginjal. Nah, kita akan berikan obat awal. Nah, tadi Ibu udah cerita ya, untuk tanpa penyakit penyerta ini tadi, hipertensi stage 1, kita pasti pertama kita berikan diuretik ya, atau nanti pilihannya bisa ACE inhibitor, selain diuretik atau ARB, atau beta blocker, calcium channel blocker, ataupun kombinasi. Nah, kombinasi ini jarang diberikan ya, kecuali memang hipertensinya sudah stage 2 ataupun hipertensi yang sudah menaun tidak memberikan progresivitas yang baik gitu ya. Ini tadi udah cerita, kalau hipertensi sudah stage 2, dia pasti akan menggunakan 2 obat kombinasi, biasanya diuretik dan ACE inhibitor, atau diuretik dengan ARB, atau diuretik dengan beta blocker, ataupun dengan CCB. Khusus untuk hipertensi dengan penyakit penyerta, dia akan menggunakan obat-obat seperti diuretik, ACE inhibitor, hampir sama sih, tapi sesuai dengan indikasi ya, karena dia punya penyakit yang lain, yang mana nanti lebih diutamakan, seperti itu ya, atau yang mana misalnya obat ini tidak akan mempengaruhi progresivitas dari penyakit yang lain. Ya, khusus untuk semester 4 masih sampai sini. Mungkin nanti kalau semester 6, semester 8 kita udah masuk nanti hipertensi komplikasi diabetes gitu ya penanganannya. Hipertensi komplikasi di farmakoterapi itu, hipertensi komplikasi CKD gitu. Nanti akan beda lagi algoritma terapinya. Tapi ini dasar yang harus Anda ketahui. Nah, itu dulu untuk antihipertensi. Semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada silakan diinterupsi aja. Saya lanjut ke diuretika ya, obat-obat untuk tadi penanganan hipertensi. Yang pertama tadi kita cerita adalah obat diuretika. Ini ya, obat ini pertama, the queen of antihypertensive agent ya. Kalau misalnya di diabetes kita punya metformin ya, terbanyak kita pakai adalah diuretik thiazid ya, namanya juga diuretik, dia akan menarik air ya, meningkatkan ekspresi garam dan air, menarik air dari dalam maksudnya untuk dikeluarkan ya, menghambat retensi garam dan air yang sering dijumpai pada penggunaan antihipertensi lain. Jadi nanti untuk terapi jangka panjang biasanya untuk mencapai volume plasma yang normal, menurunkan tahanan perifer. Aktif secara peroral ya. Nah, efek sampingnya biasanya adalah hipokalemia. Karena kan selain natrium, trace elemen kecil-kecil itu kan juga nanti akan ditarik ya, juga ikut keluar ya. Kemudian ini bisa menyebabkan hiperurisemia, hiperglikemia, dan hipomagnesia. Nah, ini efek sampingnya ketika kita memakai obat-obat diuretik. Nah,
obat diuretik ini nanti akan sering terjadi, efek samping yang sering terjadi yang nyata bisa dilihat oleh pasien adalah, frekuensi dari berkemih ya. Sehingga, pada terapi, secara klinis, kebanyakan diuretika ini akan, diberikan pada pagi hari. Kecuali memang ada indikasi lain, udemnya terlalu banyak gitu, mungkin bisa 2 kali sehari, tapi biasanya adalah sekali sehari adalah pagi. Ya, dengan alasan pagi itu nanti, terutama untuk, lansia ya, kalau mereka diberikan sore, malam gitu, takutnya nanti waktu berkemih itu malam ya, jadi akan mengganggu aktivitas tidur, jadi biasanya dikasih pagi, seperti itu. Nah, obat yang kedua untuk antihipertensi, tadi kita lihat ya gambarnya, mudah-mudahan adik-adik ingat ya, diferiper yang menyebabkan, kenaikan darah nih ya, ada aktivitas parasimpatis. Nah, di situ kita akan mengeblok dengan obat-obat simpatolitik. Ya, tadi yang menyebabkan tinggi kan beta blocker dan alpha blocker, beta dan alpha reseptor ya. Jadi kita akan blok dia dengan beta blocker dan alpha blocker. Jadi tadi menurunkan cardiac output ya, menghambat sistem parasimpatis, menghambat pelepasan renin dari ginjal. Renin juga tadi berfungsi diaktifasi untuk bisa meningkatkan tadi ya retensi garam dan air. Jadi ini cara kerjanya dia ada 3. Yang banyak kita pakai di sini adalah propanolol ya. Nah, beta blocker tuh ada 2, ada yang selektif dan non selektif. Ada beta 1 dan beta 2 blocker, ada reseptor blokade. Nah, jadi beta 1 ini adalah selective blocker ya. Contohnya adalah metoprolol dan atenolol. Ini biasanya pasien hipertensi dengan asma diberikan. Kemudian ada juga dengan beta blocker 2 yang tidak spesifik ya, yang tidak selektif. Jadi obat ini aktif secara oral mengalami metabolisme di hepar ya. Untuk hipertensi dengan penyakit penyerta seperti takikardi, infark miokardial dan sebagainya. Nah, ini biasanya kita pakai ya. Jadi untuk hipertensi yang memang penyakit penyertanya ada di titik tangkap jantung. Jadi sekalian nanti terapinya. Jadi kita untuk gagal jantung, migrain. Kalau gagal jantung kan memang biasanya lebih banyak secara genetik ya, jantungnya tidak bisa bekerja dengan baik ketika nanti tekanan darahnya tinggi kan bahaya juga. Jadi apa yang kita lakukan ya, jadi nanti kita akan membantu juga kerja dari jantung ya. Jadi kita nanti akan memperlambat juga laju aliran di sana sehingga nanti jantungnya tidak terlalu lelah untuk bekerja. Nah, efek sampingnya apa? Karena di sini nanti dia bisa melepas penghambatan renin ya. Ketika renin ini berubah menjadi angiotensin, diblok juga nanti angiotensin 1 dan 2. Di satu sisi nanti ketika itu diblok nanti akan ada bradikinin ya. Bradikinin yang tidak dihambat sehingga nanti dia bisa menyebabkan bradikardi, hipotensi dan sebagainya.